Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa qudwatina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmatnya kepada kita semuanya, wabil khusus nikmat iman dan nikmat kesehatan, sehingga bisa menjalankan kewajiban kita. Sholat subuh kita laksanakan secara berjamaah, kita lanjutkan dengan menghadiri majelis ilmu. Semoga kehadiran kita di taman-taman surga pada pagi ini menjadi salah satu sebab nanti kita dikumpulkan oleh Allah di dalam surganya. Shalawat dan salam semoga senantiasa Allah limpahkan kepada guru kita, panutan kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, sahabat, tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti ajaran beliau. Semoga kita semuanya termasuk orang-orang yang kelak mendapatkan syafaat dari Rasulullah atas izin Allah. Amin, Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, beberapa hari lagi kita akan memasuki bulan Dzulhijjah, bulan yang mulia, salah satu dari 4 bulan haram. Ditambah lagi 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah itu juga hari-hari yang mulia. Salah satu yang diperintahkan dan sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, khususnya di hari-hari penyembelihan 10, 11, 12 dan 13 Dzulhijjah adalah mengalirkan darah atau menyembelih hewan kurban. Ini salah satu amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pagi ini kita akan belajar bersama, kita akan ngaji bersama berkaitan dengan fikih udhiyah sebagai salah satu bentuk bekal kita untuk menghadapi Idul Adha. Salah satu yang disunnahkan adalah menyembelih hewan kurban. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, kurban dalam bahasa Arab atau dalam istilah fikih disebut dengan udhiyah. Maksudnya adalah domba yang disembelih pada waktu duha atau pada hari Idul Adha. Kemudian secara istilah syariat, kurban artinya adalah hewan yang disembelih dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari-hari penyembelihan dengan syarat tertentu. Jadi yang perlu kita garis bawahi adalah bahwa tujuan dari penyembelihan hewan kurban itu adalah taqarruban ilallahi taala, dalam rangka untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Monggo Bapak Ibu yang sudah punya niat untuk berkorban, kita kembali menata niat kita bahwa tujuan kita untuk berkorban itu adalah untuk menunaikan perintah Allah Subhanahu wa taala, untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk yang lain. Kemudian kenapa dinamakan udhiyah? Karena udhiyah atau kurban itu dinisbatkan pada waktu duha. Jadi akar katanya sama dengan duha. Udhiyah dan duha itu akar katanya sama. Kan dinisbatkan pada waktu duha yang merupakan waktu yang disyariatkan untuk mulai menyembelih hewan kurban. Waktu mulai disyariatkan menyembelih kurban itu adalah
ketika sudah masuk waktu duha pada tanggal 10 Zulhijjah. Kemudian ibadah udhiyah ini mulai disyariatkan oleh Allah, mulai diperintahkan oleh Allah kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada tahun kedua Hijriah. Pada tahun yang sama juga Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan kewajiban zakat dan mensyariatkan salat hari raya bagi umat Islam tahun kedua Hijriah. Kemudian dalilnya dalam surat Al-Kautsar ayat yang kedua, fasholli lirabbika wanhar. Maka dirikanlah salat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Perintah untuk mendirikan salat dalam ayat ini dijelaskan oleh para ulama tafsir adalah salat Idul Adha. Sedangkan perintah untuk berkurban pada ayat ini maksudnya adalah menyembelih hewan kurban. Kemudian dalam hadis banyak dijelaskan, salah satunya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwa dohan Nabi sallallahu alaihi wasallam bikabasyaini amlahaini aqranain dzabahahuma biyadihi wa samma wa kabbara wa wada'a rijlahu ala sifahihima, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pernah menyembelih 2 ekor kambing. Kemudian beliau menyembelihnya dengan tangan beliau. Artinya beliau menyembelih secara langsung. Ini diantara dalil-dalilnya. Kemudian hukumnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam beberapa referensi kitab fikih kita akan mendapati bahwa para ulama itu merinci hukum kurban menjadi 3. Di antara mereka ada perbedaan pendapat mengenai hukum berkurban. Yang pertama adalah disampaikan oleh mayoritas ulama dalam mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali, menyatakan bahwa udhiyah itu hukumnya adalah sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah ini secara level berada di bawah wajib, jadi nyaris wajib. Sunnah muakkadah maknanya adalah amalan yang rutin dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, selalu dilakukan oleh beliau. Contoh ibadah lain yang hukumnya sunnah muakkadah adalah ba'diyah isya, ba'diyah maghrib, qabliyah subuh. Itu adalah solat-solat sunnah yang hukumnya adalah sunnah muakkadah, rutin dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk adalah udhiyah. Bahkan mayoritas ulama menegaskan ketika ada orang mampu untuk udhiyah, mampu untuk berkurban secara ekonomi, kemudian mereka tidak berkurban, maka itu adalah perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala atau makruh. Bagi yang mampu berkurban tapi tidak berkurban, maka makruh. Ini menurut mayoritas ulama. Kemudian dalil yang mereka pergunakan adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyampaikan salasun, ada 3 perkara. Hunna alayya faraidu, yang mana 3 perkara ini bagiku, bagi Rasulullah itu wajib. Wa hunna lakum tatawwuun, bagi kalian hukumnya sunnah. Jadi ada 3 perkara yang bagi Rasulullah itu wajib, bagi umatnya sunnah, yaitu al-witru, salat witir, wan nahru, yang kedua adalah menyembelih hewan kurban, wa sholatud duha, dan yang ketiga adalah salat duha. Kemudian dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menyampaikan, idza dakhalatil ashru wa arada ahadukum ayudhiya fala yamassa min sya'rihi wa basyarihi syai'a. Apabila telah masuk 10 hari pertama bulan Zulhijjah dan seorang dari kalian ingin berkurban, maka janganlah dia memotong rambut dan kukunya sedikit pun sampai selesai menyembelih. Nah, ini diantara dalil yang digunakan oleh
mayoritas ulama yang mengatakan bahwa udhiyah hukumnya adalah sunnah muakkadah. Kemudian yang kedua, dalam mazhab Hanafi mereka menyampaikan bahwa udhiyah itu hukumnya wajib. Mereka menggunakan dasar sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana lahu sa'atun, barang siapa yang punya kelapangan, punya kelonggaran rizki, walam yudhi, tapi dia tidak berkurban, fala yaqrabanna musallana, maka janganlah dia mendekati tempat salat kami. Di sini ditegaskan Rasulullah fala yaqrabanna, pakai nun takkid, ya, penegasan dari beliau bahwa ketika ada orang mampu udhiyah kemudian tidak melakukannya, maka janganlah dia mendekati tempat sholat kami. Ini yang dijadikan para ulama dalam mazhab Hanafi bahwa berkurban hukumnya bukan sunnah tapi wajib. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu, berkurban hukumnya sunnah kifayah. Ini barangkali agak asing bagi kita. Kita sering dengarnya fardu kifayah, tapi ini sunnah kifayah. Ini bisa kita dapati di beberapa kitab fikih istilah sunnah kifayah, bahwa berkurban itu hukumnya sunnah kifayah bagi setiap keluarga. Artinya adalah ketika dalam sebuah keluarga itu mampu untuk berkurban, maka hendaklah berkurban, dan satu kurban cukup untuk keluarga tersebut. Dari Mihnaf bin Sulaim, dia berkata, kunna wukufan ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami pernah wukuf bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, fasami'tu yaqul, kemudian aku mendengar beliau bersabda, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, ala kulli ahli baitin fi kulli amin udhiyah, hendaklah atas setiap keluarga menyembelih udhiyah atau kurban setiap tahun. Jadi kalau ada orang berkurban, tahun lalu sudah berkurban dalam satu keluarga, kemudian tahun ini mampu lagi untuk berkurban, maka dapat perintah untuk berkurban. Jadi tidak cukup hanya sekali seumur hidup, tapi ketika mampu untuk berkurban, bahkan seandainya ada sebuah keluarga yang setiap tahunnya itu mampu berkurban, maka dianjurkan untuk berkurban. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berkurban itu bisa menjadi wajib ketika dalam dua kondisi. Dalam dua kondisi. Yang pertama adalah ketika orang berkata atau memberi isyarat pada hewannya. Jadi misalnya ada orang punya kambing, kemudian dia memberi isyarat pada kambingnya itu, ini hewan kurbanku, atau ini aku jadikan sebagai hewan kurbanku, maka bagi orang tersebut hukum berkurban menjadi wajib. Kemudian yang kedua, ketika orang bernazar. Contoh misalnya ada orang yang diuji sakit oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia bernazar, kalau Allah memberikan kesembuhan kepada saya pada tahun ini, maka saya akan berkurban. Saya bernazar untuk berkurban. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kesembuhan kepada orang tersebut, maka bagi dia berkurban menjadi wajib. Ini nanti berdampak pada hukum daging yang disembelih atau hewan yang disembelih terkait dengan distribusi. Jadi antara distribusi kurban yang wajib dan kurban yang sunnah itu beda. Nanti akan kita jelaskan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian hikmah dari ibadah kurban yang pertama adalah dalam rangka untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nikmat Allah yang diberikan kepada kita sangat berlimpah Bapak Ibu. Mulai dari kita bangun tidur sampai mau tidur lagi, kalau kita mau ngitung-ngitung nikmat dari Allah itu kita nggak akan mampu, saking banyaknya. Baik itu rizki atau nikmat yang zahir yang bisa kita lihat dengan mata kita,
atau nikmat yang batin, tidak bisa kita lihat dengan mata kita. Sangat banyak sekali. Maka dalam rangka untuk mensyukuri nikmat Allah yang begitu banyak, diwujudkan dengan berudhiyah atau menyembelih hewan kurban. Kemudian yang kedua adalah untuk meneladani Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita sudah tahu bahwa ada sebuah kisah terkait dengan Nabi Ibrahim dan keluarganya ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Ibrahim untuk menyembelih putranya Ismail. Padahal Ismail itu adalah putra yang sangat digadang-gadang, sangat diharapkan oleh Nabi Ibrahim. Tapi ketika sudah lahir, kemudian berusia beberapa tahun, Allah perintahkan untuk disembelih. Maka kalau kita bandingkan, kalau kita kurban seekor sapi, itu belum ada apa-apanya kalau dibandingkan dengan pengorbanan Nabi Ibrahim yang rela untuk menyembelih putranya, meskipun akhirnya diganti dengan seekor domba. Jadi nggak ada bandingannya, ya, korban yang kita lakukan. Maka menjadi sangat penting untuk kita pahami bahwa ketika kita mampu untuk berkorban, hendaknya kita melakukannya. Kemudian yang ketiga, kasih sayang kepada fakir miskin, sebagai bentuk kasih sayang kita kepada fakir miskin. Nah, ini hikmah berkorban. Keutamaannya Bapak Ibu, banyak diantaranya adalah berkorban merupakan amalan yang paling dicintai oleh Allah. Jadi amalan yang paling dicintai oleh Allah pada hari-hari penyembelihan, tanggal 10, 11, 12, dan 13 Dzulhijjah, itu adalah menyembelih hewan kurban. Dan hewan kurban yang disembelih nanti pada hari kiamat akan datang lengkap dengan tanduk-tanduknya, lengkap dengan kuku-kukunya dan bulu-bulunya. Ini keutamaan dari udhiyah, yaitu merupakan amalan yang paling dicintai oleh Allah. Yang kedua adalah ciri keislaman seseorang. Nah, tanda keislaman seseorang itu adalah berupa dia menyembelih hewan kurban. Man kana lahu sa'atun wa lam yudhi fala yaqrabanna musallana. Ya, jadi barang siapa yang memiliki kelapangan rizki untuk berkurban lalu ia tidak berkurban, maka janganlah dia mendekati tempat sholat kami. Kemudian merupakan syiar, ya, agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini keutamaan ibadah kurban. Kemudian syarat sunnah berkurban Bapak Ibu, yang pertama adalah Islam, yang kedua balik, kemudian mampu, kemudian yang keempat adalah berakal. Nah, ini syarat sunnah berkurban. Seorang muslim, ya, dia statusnya adalah seorang muslim, seorang muslimah, kemudian balik, dia mampu, ya, kemudian berakal. Kemudian syarat sah kurban ini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah syarat sah yang berkaitan dengan hewan kurban. Kemudian syarat sah yang berkaitan dengan orang yang berkurban atau mudhahi. Dan yang ketiga syarat sah yang berkaitan dengan waktu penyembelihan. Syarat sah yang berkaitan dengan hewan kurban ada 5. Yang pertama adalah bahwa hewan kurbannya itu termasuk jenis al-an'am, binatang ternak atau hewan ternak. Nah, hewan ternak ini syarat sahnya. Tapi yang dimaksud dengan hewan ternak atau binatang ternak dalam syariat Islam itu berbeda dengan pengertian hewan ternak di masyarakat kita. Kalau di masyarakat kita apa-apa bisa diternak Bapak Ibu, ya. Bukan ada ternak jangkrik juga ada, bebek diternak juga, ayam diternak, ya, semua bisa diternak, bahkan hewan yang haram sekalipun diternak. Bukan berarti kemudian hewan-hewan tersebut bisa dijadikan sebagai kurban. Yang dimaksud dengan al-an'am, yang dimaksud di sini adalah unta, sapi, kambing. Nah, jadi unta, sapi dan kambing.
Ini jenisnya sudah baku ya, sudah baku. Nah, kemudian bagaimana dengan seekor kerbau? Nah, kerbau banyak juga di masyarakat kita yang memelihara kerbau atau menernak kerbau. Dalam referensi kitab fikih, salah satunya dalam Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah, disebutkan wa qad sawwal fuqaha'u al-jamusa bil baqari fil ahkam wa amaluhuma ka jinsin wahidin, bahwa para ulama fikih itu menyamakan kerbau dengan sapi dalam berbagai hukum dan menjadikan keduanya seperti satu jenis. Jadi kalau sapi bisa dijadikan kurban, maka kerbau juga bisa dijadikan sebagai kurban. Nah, ini terkait dengan hewan ya, hewan yang boleh dijadikan sebagai kurban. Kemudian terkait dengan ini juga ya, dalam surat Al-Maidah ayat 1 Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud uhillat lakum bahimatul an'am. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu, dihalalkan bagimu binatang ternak. Syawabah Az-Zuhaili dalam tafsir Al-Munir menyampaikan bahwa al-an'am dalam ayat ini hiya al-ibilu wal baqaru wal ghanamu wa ma yulhaqu bihima minal jamus. Bahwa yang dimaksud dengan hewan ternak dalam ayat ini adalah unta, sapi dan kambing serta apa saja yang disamakan dengannya, misalnya kerbau. Kemudian syarat sah kurban hewan kurban yang kedua adalah cukup umur. Jadi umurnya harus memenuhi dengan umur yang ditetapkan dalam Islam. Untuk unta, Bapak Ibu, syaratnya adalah sudah sempurna berusia 5 tahun. Nah, untuk sapi telah sempurna usia 2 tahun, kambing telah sempurna usia 1 tahun. Ini syarat usia atau umur hewan kurban. Jadi 5 tahun untuk unta, 2 tahun sapi, 1 tahun kambing. Nah, kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga adalah tidak ada cacat. Jadi diupayakan hewan kurban yang dibeli itu adalah kondisinya bagus. Dan yang paling utama ya, itu adalah kurban itu yang paling utama adalah yang paling banyak dagingnya. Semakin banyak dagingnya semakin utama. Nah, semakin utama. Ada 4 cacat yang tidak boleh dijadikan sebagai hewan kurban. Ketika ada hewan kurban, hewan yang memiliki 4 cacat ini, maka tidak boleh dijadikan sebagai hewan kurban. Yang pertama adalah dijelaskan oleh Rasulullah dalam hadis riwayat Tirmidzi, arba'atun la yajzina fil adhahi, 4 hewan yang tidak mencukupi dalam kurban, yaitu al-aura'u al-bayyinu auruha, hewan yang buta sebelah dan jelas butanya, jadi matanya buta. Wal maridatu al-bayyinu maraduha, hewan yang sakit dan jelas sakitnya. Yang ketiga wal arja'u al-bayyinu dhal'uha, hewan yang pincang dan jelas pincangnya, jadi kalau jalan kelihatan pincang. Yang keempat wal kasiratu allati la tunqi, hewan yang sangat kurus. Ya, ini 4 cacat yang kalau ada pada hewan, maka hewan itu tidak boleh dijadikan sebagai kurban. Kemudian para ulama menjelaskan bahwa ketika ada hewan-hewan yang itu makruh ya. Makruh itu artinya kalau digunakan untuk kurban sah, tapi lebih baik tidak dijadikan sebagai hewan kurban. Yaitu yang pertama adalah hewan yang hilang lebih dari separuh telinga atau tanduknya.
Jadi kalau ada hewan, entah itu kambing ataupun sapi atau yang lain, tanduknya separuh hilang misalnya, potol ya, putus, maka hukumnya makruh untuk dijadikan sebagai kurban. Atau ujung telinganya putus, ya, ujung telinganya putus, ini juga makruh. Atau putus bagian belakang telinganya, atau telinganya sobek, ya, ini menurut para ulama hukumnya makruh untuk dijadikan sebagai hewan kurban. Kemudian bagaimana hukumnya, ya, berkurban dengan cara hutang dulu. Nah, ini para ulama merinci, Bapak Ibu. Dibolehkan bagi orang yang hutangnya itu jatuh temponya masih lama, kemudian dalam hitung-hitungan, ya, kemungkinan besar dia mampu untuk melunasi hutang tersebut. Maka bagi orang seperti ini dibolehkan untuk berhutang untuk kurban. Nah, sedangkan bagi orang yang secara ekonomi dia akan kesulitan untuk melunasi hutang-hutangnya, atau hutangnya itu adalah termasuk hutang yang jatuh temponya itu sudah dekat, maka tidak boleh berhutang untuk berkurban. Jadi lihat kondisi dulu. Kalau sekiranya jatuh temponya itu masih lama, ya, dan secara hitung-hitungan itu mampu untuk melunasi, ya, misalnya bulan depan ada yang cair misalnya, ya, seperti itu, ya, atau bulan depan ada uang yang nanti bisa dijadikan untuk melunasi hutang tersebut, maka dibolehkan untuk berhutang. Kemudian syarat sah orang yang kurban, Bapak Ibu. Yang pertama adalah untuk kurban sapi atau unta maksimal adalah untuk 7 orang. Ya, maksimal adalah untuk 7 orang. Kemudian masing-masing dari 7 orang ini meniatkan, dibolehkan untuk meniatkan untuk dirinya dan keluarganya. Ya, dibolehkan untuk meniatkan untuk dirinya dan keluarganya. Maka biasanya ketika menyembelih itu kan anfulan wa ahlihi. Ya, anfulan wa ahlihi artinya adalah dari seseorang dan juga keluarganya. Kemudian kalau kambing, ya, ini beda dengan sapi. Kalau sapi atau unta itu maksimal adalah untuk 7 orang. Tapi kalau kambing itu hanya berlaku bagi 1 orang. Nah, bagi orang yang kurban kambing juga dibolehkan meniatkan untuk dirinya dan keluarganya. Jadi tidak hanya dia yang dapat pahala kurban, tapi juga anggota keluarganya ikut dapat pahala kurban. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam salah satu riwayat hadis riwayat Abu Dawud disebutkan annahu Shallallahu Alaihi Wasallam doha bikabshin. Beliau pernah menyembelih seekor kambing. Faqala, kemudian beliau bersabda, hadza amman lam yudhi min ummati. Ini untuk umatku yang belum berkurban. Dari hadis ini kemudian para ulama itu menyampaikan bahwa umat Islam yang tidak mampu kurban, dia dapat pahala kurban sebagaimana orang yang kurban dari umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya ada orang yang memang tidak mampu, selama hidupnya tidak mampu untuk berkurban, maka dia dapat pahala kurban dari Rasulullah berdasarkan hadis ini. Hadza amman lam yudhi min ummati. Nah, tapi kalau mampu, ya diperintahkan untuk berkurban. Kemudian siapa saja keluarga yang tercakup dalam pahala kurban? Tadi disebutkan kurban itu boleh diniatkan untuk diri mudhi sendiri dan juga keluarganya. Nah, ini para ulama ada silang pendapat di antara para ulama. Dalam ulama Syafi'iyah, dalam mazhab Syafi'i menyampaikan bahwa keluarga yang
bisa mendapatkan pahala dari ibadah kurban itu syaratnya adalah tinggal serumah dengan mudhohi atau orang yang kurban. Jadi tinggal dalam satu rumah. Jadi misalnya ada orang keluarganya banyak, ya, misalnya ada 10 orang ya keluarganya. Kemudian selain itu ya dia juga punya pembantu, ya pembantunya 5 misalnya, satpamnya 2 misalnya. Dan mereka ini tinggal karena rumahnya gede ya tinggal satu rumah ya dengan mudhohi. Maka mereka semuanya dapat apa? Dapat pahala kurban tersebut. Ya, menurut ulama dalam mazhab Syafi'i, para ulama Syafi'iyah. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah disampaikan oleh ulama yang lain dalam mazhab Syafi'i juga. Mereka mengatakan bahwa syaratnya adalah orang-orang tersebut atau keluarga tersebut dalam tanggungan nafkah mudhohi. Nah, selama orang-orang itu masih dalam tanggungan nafkah mudhohi, maka mereka dapat pahala kurban. Kemudian yang ketiga adalah syaratnya 3, ini disampaikan oleh mazhab Maliki. Syarat untuk mendapatkan pahala kurban bagi keluarga adalah yang pertama tinggal serumah, ya, kemudian dinafkahi oleh mudhohi, dan yang ketiga punya hubungan kekerabatan. Nah, ini terkait dengan keluarga yang mendapatkan pahala dari ibadah kurban tersebut. Kemudian kurban untuk orang yang meninggal, para ulama rata-rata menyampaikan, bahkan Ibnu Taimiyah juga menyampaikan bahwa berkurban untuk orang yang meninggal itu boleh dan pahalanya sampai. Ya, jadi misalnya jenengan, ya, kita Bapak Ibu berkurban atas nama mungkin orang tua kita sudah meninggal, bapak kita, ibu kita sudah meninggal, maka bisa kita berkurban atas nama mereka dan pahalanya sampai. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian syarat sah waktu penyembelihan. Tadi syarat sah orang yang kurban. Sekarang syarat sah waktu penyembelihan. Tadi sudah saya singgung di awal bahwa dimulainya waktu penyembelihan hewan kurban itu adalah tanggal 10 Zulhijjah saat sudah masuk waktu duha. Ya, atau setelah sholat id, ya, setelah sholat hari raya. Sampai kapan? Sampai nanti tanggal 13 Dzulhijjah, ya, sebelum masuk waktu sholat maghrib atau hari tasyrik yang terakhir. Berarti ada 4 hari penyembelihan hewan kurban, tanggal 10, 11, 12 dan 13 Dzulhijjah. Nah, kemudian distribusinya Bapak Ibu. Distribusi hewan kurban ini kita bagi menjadi 2 bagian. Maksudnya ada kurban yang wajib, ada kurban yang sunnah. Untuk kurban yang wajib, ya, para ulama menyampaikan bahwa kalau kurbannya itu berupa kurban yang wajib, misalnya kurban nazar, ya, orang bernazar akan berkurban, ya, maka dagingnya, distribusinya, orang yang berkorban atau mudhohi tidak diperbolehkan makan dari daging kurbannya. Ini kalau kurbannya kurban wajib. Kalau kemudian dia makan dari kurbannya, maka dia wajib untuk mengganti. Misalnya sudah masak sampilnya, misalnya dimasak misalnya, ya, padahal itu kurban nazar, maka harus mengganti. Disampaikan para ulama, salah satunya dalam Al-Fiqhu Al-Manhaji. Beliau menyampaikan, disebutkan bahwa in kanatil udhiyatu wajibatan bi an kanat mangdzuratan aw muayyanatan ala ma awdahna lam yajuz lil mudahhi wala li ahadin min ahlihi alladzi tajibu alaihi nafaqatuhum al-aklu minha. Bahkan tidak hanya mudahhi yang dilarang untuk makan daging kurban tersebut, keluarganya juga dilarang. Ini kalau kurbannya kurban wajib.
ya. Kurban wajib contohnya kurban nadar. Tapi kalau kurbannya itu kurban sunnah, ya, kurban sunnah, maka distribusinya dijadikan menjadi 3. Sepertiga untuk dimakan mudhohi, sepertiga disedekahkan, sepertiga yang lain dihadiahkan. Jadi daging kurban itu boleh diberikan kepada orang-orang kaya, Bapak Ibu, sebagai hadiah, ya, sebagai hadiah. Jadi sepertiga untuk mudhohi, ya. Kalau sapi berarti dibagi 7 orang itu, ya. Kemudian sepertiga lagi disedekahkan kepada fakir miskin, sepertiga lagi sisanya diberikan kepada teman dan tetangga meskipun mereka adalah orang-orang yang kaya. Ini untuk distribusi kurban yang sunnah. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, ini dalilnya, ya. Wa yut'imu ahla baitihi ats-tsulutsa wa yut'imu fuqara ajiranihi ats-tsulutsa wa yatasaddaqu 'alas su'ali bis-tsulusi. Kemudian bolehkah menyimpan daging kurban lebih dari 3 hari? Ya, mungkin saking banyaknya kurban sampai freezer, ya, sampai penuh, ya, bahkan sampai sisa, ya, sampai tidak muat. Nah, bolehkah menyimpan daging kurban lebih dari 3 hari? Dulu Bapak Ibu, Rasulullah sempat melarang umatnya untuk menyimpan daging kurban. Diriwayatkan dari Salamah bin Aqwa, dia berkata bahwa Nabi pernah bersabda, man dhahha minkum fala yusbihanna ba'da thalithatin wa fi baitihi minhu syai'un. Barang siapa di antara kalian berkurban, maka janganlah ada daging yang masih tersisa di rumahnya setelah 3 hari. Falamma kana al-'amul muqbilu qalu ya Rasulullah naf'alu kama fa'alna 'amal madhi. Kemudian pada tahun berikutnya para sahabat itu tanya, ya Rasulullah, apakah kami harus lakukan seperti tahun lalu, ya, ketika jenengan melarang kami menyimpan daging kurban lebih dari 3 hari? Beliau menjawab, kulu wa at'imu waddakhiru fa inna dzalikal 'am kana bin nasi jahdun fa aradtu an tu'inu fiha. Adapun sekarang tahun ini, kata Rasulullah, makanlah sebagian, berikan kepada orang lain sebagian, dan simpanlah sebagian. Pada tahun lalu ketika dilarang untuk menyimpan daging kurban lebih dari 3 hari karena saat itu ada masyarakat yang sedang paceklik, maka dilarang. Tapi kemudian setelah pacekliknya itu tidak ada, maka diperbolehkan lebih dari 3 hari. Bahkan barangkali dari kita tidak hanya 3 hari, sampai kurban berikutnya masih ada, ya, daging kurbannya. Mungkin ada yang seperti itu, ya. Tidak masalah, asal dimanfaatkan, jangan sampai mubadzir. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pemanfaatan daging kurban yang dilarang. Jadi ada beberapa pemanfaatan daging kurban yang dilarang. Yang pertama diantaranya adalah menjual hasil sembelihan. Nah, jadi baik itu berupa dagingnya, kulitnya, tulangnya, atau sebagian dari bagian tubuh yang lain dari hewan kurban tersebut. Nah, Rasulullah mengingatkan, wala tabi'u luhumal hadyi wal adhahi fakulu wa tasaddaqu wastamti'u bijuludiha wala tabi'uha. Janganlah kalian menjual hasil sembelihan sapi, unta atau kambing, ya, yang disembelih oleh orang yang berhaji dan diberikan pada orang-orang miskin dan sembelihan kurban. Tapi makanlah, sedekahkanlah, dan gunakanlah kulitnya untuk bersenang-senang, namun jangan kalian menjualnya, enggak boleh dijual. Nah, kemudian dalam hadis yang lain juga diperingatkan oleh Rasulullah, man ba'a jilda udhiyatihi fala udhiyata lahu. Barang siapa yang menjual kulit hewan kurbannya, maka kurbannya tidak sah. Maknanya adalah la yahsulu lahu tsawab al-maut limudhi ala udhiyatih. Maksudnya adalah kalau ada orang menjual kulit dari kurbannya, maka tidak mendapatkan pahala yang dijanjikan oleh Allah bagi orang yang kurban. Jadi nggak dapat apa-apa, tidak dapat pahala.
Adapun kalau sudah dikasihkan orang, Bapak Ibu, ya, kulitnya kita kasihkan orang, disedekahkan kepada orang, kemudian orang itu menjualnya, maka tidak apa-apa. Ya, tidak apa-apa. Yang dilarang itu siapa? Adalah mudhohi yang dilarang. Orang yang kurban, dan panitia itu adalah merupakan wakil dari mudhohi. Jadi panitia juga nggak boleh menjual, karena dia adalah wakil dari mudhohi. Ya. Adapun kalau sudah mudhohinya sudah menyerahkan kulit itu pada orang, kemudian orang yang dikasih kulit itu menjual kulit tersebut, maka ini tidak masalah, diperbolehkan. Kemudian yang kedua, memberi upah jagal dari hasil sembelihan. Misalnya jagalnya itu dikasih per orang 5 kilo daging sapi. Wah, jagalnya 5 orang, berarti 5 kilo, 5 kilo, 25 kilo dikasihkan pada jagal sebagai upah. Nah, ini tidak boleh. Nah, maka biasanya ada biaya operasional, dan biaya operasional ini yang menanggung adalah mudhohi, karena satu paket. Ya, karena nggak mungkin hewan kok bisa tersembelih sendiri, harus ada yang menyembelih, dan itu butuh biaya, maka ada biaya operasional. Ya. Ini pernah dialami oleh Ali, yang menyampaikan an aliyin qala. Ali berkata, amaronin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an aquma ala badnihi wa atasaddaqa bilahmiha wa juludiha wa ajillatiha wala u'tiyal jazzara minha wa qala nahnu nu'tihi min indina. Jadi Rasulullah itu, ya, kata Ali, pernah memerintahkan aku untuk mengurusi penyembelihan unta kurbannya. Nah, diserahkan kepada Ali, dan juga membagikan semua kulit bagian tubuh dan kulit punggungnya, dan aku tidak diperbolehkan untuk memberikan bagian apapun darinya kepada tukang jagal sebagai upah, tidak boleh. Kemudian beliau bersabda, nahnu nu'tihi min indina, kami mengupah jagal itu dari uang kami pribadi. Jadi Rasulullah yang memberikan upah kepada jagal tersebut. Ya, saat itu Rasulullah sebagai mudhohi, maka upah bagi jagal itu adalah tanggung jawab dari mudhohi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana kurban untuk non muslim? Diperbolehkan. Ya, ngasih kurban, daging kurban kepada non muslim diperbolehkan. Beda dengan zakat, ya. Kalau zakat tidak boleh. Zakat itu adalah harta yang diambil dari sebagian umat Islam yang sudah wajib zakat, kemudian dibagikan kepada umat Islam yang berhak mendapatkan zakat. Tapi kalau hewan kurban beda, boleh dikasihkan kepada non muslim. Syukur-syukur ketika pas bagi, dalam hati kita doakan, Allahumma hdihi, ya Allah, semoga engkau berhidayah kepada orang ini. Ya, siapa tahu dengan kita memberikan daging itu, kemudian dia diberikan hidayah masuk Islam oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, anjuran bagi orang yang kurban dan menyembelih. Ya, yang pertama adalah mudhohi, ya, hendaknya menyembelih sendiri. Ini lebih afdolnya menyembelih sendiri. Atau kalau tidak menyembelih sendiri, maka dia menyaksikan penyembelihan hewan kurbannya. Ya, syaratnya kalau menyembelih sendiri adalah dia memang paham cara menyembelih. Yang kedua, yang tak kalah pentingnya adalah berani menyembelih. Kadang orang itu tahu caranya, nggak berani nyembelih. Atau sebaliknya, berani nyembelih wani tok tapi orang mudeng, ya, cara nyembelih. Ya, tapi kebanyakan tahu secara teori tapi tidak berani, nggak tegel Bapak Ibu nyembelih hewan. Tapi kalau makan dagingnya tegel, ya, nyembelihnya nggak tegel. Ya, jadi kalau tidak menyembelih sendiri berarti diwakilkan kepada orang, dan mudhohi menyaksikan penyembelihan dari hewan kurbannya. Seperti yang terjadi pada Sayyidah Fatimah, bahwa Nabi itu pernah bersabda kepada putrinya Fatimah, ya Fatimah, qumi fa ashhidi udhiyataki. Ya, berdirilah dan saksikanlah hewan sembelihanmu. Disuruh untuk mempersaksikan, menyaksikan
penyembelihan hewan kurbannya. Kemudian yang kedua, mudhohi ya, atau orang yang kurban ya, dilarang untuk mencukur rambut dan memotong kuku. Tadi di awal sudah saya sampaikan hadisnya nggih, bahwa ketika sudah masuk 10 hari Dzulhijjah dan di antara kita ingin berkurban, maka janganlah memotong rambut dan kukunya sedikit pun sampai hewan kurban kita disembelih. Kalau nyembelihnya tanggal 13 Dzulhijjah, maka sampai 13 Dzulhijjah itu kita dilarang untuk memotong rambut dan kuku. Bahkan menurut para ulama fikih, waktu hari Jumat pun dilarang potong kuku. Biasanya kan kalau hari Jumat itu yang dilakukan di antara adalah potong kuku. Ya, meskipun hari Jumat tetap dilarang berdasarkan hadis ini. Kemudian, nah ini yang penting untuk disampaikan. Siapa yang dapat larangan memotong kuku dan memotong rambut? Misalnya dalam satu keluarga ya ada yang kurban. Apakah seluruh keluarganya, anggota keluarganya dilarang? Nah ini para ulama MUI di Saudi ya, atau Komite Fatwa di Saudi itu menyampaikan, ya, mereka menyampaikan anna hadzal haditsa khassun biman arada ayudhiya faqat. Jadi larangan motong kuku, motong rambut itu khusus bagi mudhohi. Ya, khusus bagi mudhohi. Dalam satu keluarga misalnya mudhohinya Pak Ahmad, dia punya anak, punya istri banyak, keluarganya banyak. Maka yang dapat larangan untuk motong rambut, motong kuku adalah Pak Ahmad saja. Keluarganya tetap dibolehkan. Nah, ini disampaikan oleh para ulama MUI-nya Arab Saudi atau Komite Fatwa di Arab Saudi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara yang dianjurkan lagi ya bagi orang yang kurban atau panitia itu adalah mengikat hewan kurbannya. Nah, ini kelihatan sepele, tapi kalau nggak dilakukan dampaknya bisa besar. Nah, nggak diikat pas akan disembelih lari, nah, ini merepotkan panitia. Kemudian menghadapkan ke arah kiblat. Ya, ketika menyembelih dihadapkan ke arah kiblat. Kemudian membaca basmalah ketika menyembelih, bertakbir, ya. Dan juga menjauhkan hewan yang disembelih dari hewan yang belum disembelih. Nah, jadi sunahnya ini dijauhkan Bapak Ibu. Ya, kalau tempatnya sempit ya bisa dikasih tabir. Nah, karena banyak kejadian hewan kurban karena tidak dijauhkan dari hewan yang disembelih, ketika melihat temannya disembelih itu sudah gelisah, akhirnya berontak dan lepas lari, nangkapnya susah. Ya, ini gara-gara apa? Tidak melakukan anjuran atau sunnah bagi orang yang kurban. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini berkaitan dengan beberapa hal yang diperintahkan bagi orang yang kurban. Kemudian, bolehkah panitia kurban memasak sebagian daging kurban untuk makan? Ini yang kadang banyak ditanyakan oleh masyarakat kita. Jawabannya adalah boleh, karena panitia itu sebagai wakil dari mudhohi. Tapi ya dalam batas kewajaran, ya. Jangan memasak untuk makan pagi, wis masak, makan siang, makan malam, besoknya lagi juga sama. Ini tidak boleh, ya. Ya tidak etis lah ya, tidak baik, tidak boleh. Ya, kalau sewajarnya pas hari H ya pekerjaan itu ya kalau masak dibolehkan, karena orang ngurus hewan kurban juga butuh tenaga, dan panitia itu statusnya adalah sebagai wakil dari mudhohi. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bolehkah kurban dengan sapi betina? Jawabannya boleh. Ya, saya pernah tanya kepada penjual sapi ya, bahwa sapi betina itu lebih murah. Sama-sama harga 23 juta misalnya. Ya, gedenya itu jauh ya, lebih besar sapi betina. Hanya saja ini kurang familiar di masyarakat kita.
kebanyakan adalah berkurban dengan hewan jantan. Kemudian bolehkah kurban sekalian akikah? Nah, ini pertanyaan yang klasik ya, yang tapi sampai sekarang masih sering ditanyakan. Intinya para ulama berbeda pendapat Bapak Ibu dalam masalah ini. Bahkan dalam mazhab Syafi'i pun dalam satu mazhab itu berbeda. Ibnu Hajar Al-Haytami itu mengatakan bahwa ketika ada orang kurban yang sekalian akikah maka tidak berbuah pahala kecuali hanya salah satunya. Kemudian Imam Romli menyampaikan bisa berbuah pahala untuk keduanya, baik akikah atau kurban, menurut Imam Romli. Perlu kami sampaikan, bagi yang membolehkan akikah dan kurban sekalian, ya, itu jadi dalam fikih itu ada istilah ta'addudun niyah fil amalil wahid. Jadi satu amalan itu niatnya banyak, lebih dari satu. Nah, ini dalam fikih dibahas oleh para ulama. Ta'addudun niyah fil amalil wahid. Jadi amalan satu tapi niatnya banyak. Ini tidak hanya terjadi pada masalah kurban, dalam masalah yang lain juga. Contoh misal begini Bapak Ibu, ini sebagai sakofah ya, ilmu untuk kita semuanya. Jadi kita masuk masjid ya, kita habis wudhu kemudian masuk masjid, itu paling tidak ada 3 ibadah yang diperintahkan. Yang pertama adalah sholat sunnah setelah wudhu. Yang kedua adalah sholat sunnah tahiyatul masjid. Yang ketiga adalah sholat sunnah qobliyah. 3. Nah, kalau kita pengen dapat pahala yang sempurna, maka kita lakukan ketiga-tiganya. Berarti 6 rakaat ya, 2 rakaat untuk sholat sunnah setelah wudhu, 2 rakaat sholat sunnah tahiyatul masjid, 2 rakaat sholat sunnah qobliyah. Tapi para ulama menyampaikan dengan tadi kaidah ta'addudun niyah fil amalil wahid, boleh merampel niat dalam satu ibadah, maka dibolehkan kita sholat 2 rakaat saja dengan niat 3 ibadah tadi. Sholat setelah wudhu, tahiyatul masjid, dan qobliyah. Ini para ulama menyampaikan dibolehkan dan dapat ketiga-tiganya. Hanya saja kalau kita ingin yang lebih sempurna, maka dilakukan secara sendiri-sendiri ya, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Tapi kalau misalnya waktunya sudah nyerempet, datangnya saja sudah mepet iqomat, jangankan untuk 6 rakaat, 2 rakaat kadang nggak cukup, ya kita bisa menerapkan yang tadi, meniatkan sekaligus untuk 3 ibadah tersebut. Contoh lain adalah melakukan puasa sunnah Syawal dibarengkan dengan mengqadha puasa Ramadan. Para ulama ya, kita nggak memungkiri bahwa ada ulama yang bolehkan, sebagian ulama. Jadi orang puasa sunnah Syawal diinkludkan sekalian untuk qadha puasa Ramadan. Ya, boleh dengan teori tadi ta'addudun niyah fil amalil wahid. Tapi kalau ingin pahala yang sempurna, masing-masing dilakukan sendiri-sendiri. Qadhanya sendiri ya, sunnah Syawalnya sendiri. Nah, ini sama dengan tadi akikah dan kurban. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, barangkali ini yang bisa kita kaji terkait dengan fikih udhiyah. Ya, monggo nanti bisa dikembangkan dengan tanya jawab. Ini sudah hampir 1 jam ya. Tapi semoga nggak panjang-panjang karena jam 6:30 saya ada acara di tempat yang lain. Oke, monggo dari Bapak Ibu kalau ada pertanyaan dipersilakan. Saya kembalikan ke Ustadz Arif. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.